Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up Wiki. Kalau punya mantan kayaknya bisa nih, cocok nih dikasih ke startup yang satu ini. Karena ternyata Kenapa? bisa mempertemukan stakeholder sektor pengolahan sampah lewat startup. Katanya kan kadang mantan buang pada tempatnya. Oke. Sampah juga harus dibuang pada tempatnya ya. Tapi kalau ngomongin soal sustainability, nah bisa dipertemukan begitu ya lewat platform yang satu ini. Ini kita akan berbincang bersama Mas Imam Teguh Islami, Direktur Naima Sustainability. Apa kabar Mas Imam? Halo Mas Mbak, baik. Bagaimana kabarnya juga? Kabar luar biasa, thank you sudah join. Oke, seberapa masif sih narasi keberlanjutan di dunia usaha global dan juga di Indonesia? Awareness-nya gimana? Ya, sebenarnya keberlanjutan itu sudah menjadi kata kunci yang utama ya di dunia usaha global saat sekarang ini. Beberapa indikator seperti pada tahun 2018 yang lalu pemerintah Indonesia mengeluarkan sukuk hijau sebesar 1,25 miliar US dollar dan ternyata menarik minat investor dari pasar global. Ada 25% dari Asia, 15% dari Eropa, dan juga dari Amerika Serikat sebesar 18%. Nah, selain itu juga sustainability telah menjadi tagline utama dari program-program perusahaan-perusahaan dan brand-brand global, seperti pengolahan sampah, pengolahan plastik, penggunaan solar panel, penggunaan kendaraan listrik, kesetaraan gender, dan juga hal-hal lainnya. Keberlanjutan juga menjadi sebuah hal yang penting karena selain dapat berdampak kepada lingkungan juga dapat berdampak kepada bisnis perusahaan itu sendiri seperti penghematan biaya operasional, lalu juga menghasilkan sumber daya baru dan raw material yang lebih berkualitas dibandingkan dengan raw material yang bersifat tidak ramah lingkungan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, servis apa nih yang ditawarkan oleh Naima Sustainability? Karena kan yang berbasis sustainability juga beberapa sudah banyak yang kita wawancara begitu. Apa yang membedakan mungkin dengan yang sejenis, Mas Imam? Oke. Naima Sustainability hadir sebagai penyedia layanan komunikasi perusahaan di bidang sustainability atau kami menyebutnya Sustainability Communication Tech Provider. Dalam perjalanannya kami menemukan bahwa sebenarnya perusahaan di Indonesia terutama itu sudah banyak dan melek tentang sustainability. Sudah banyak program tentang lingkungan, pengolahan sampah, lalu juga carbon emission. Namun hal yang menarik kami temui adalah perusahaan itu masih bingung bagaimana cara menghitung program tersebut, bagaimana cara mengimplementasikannya, bagaimana cara menyampaikannya kepada publik, sehingga harapannya tentu perusahaan yang mengimplementasikan program-program tersebut dapat mendapatkan impact dan juga stigma positif dari masyarakat. Nah, atas dasar itu kami melihat bahwa sebenarnya sustainability tidak hanya sekedar program, namun lebih dari itu kami melihat bahwa yang terpenting sekarang adalah berupa data dan teknologi informasi. Tidak hanya sekedar program, namun juga memberikan dampak positif baik dari sisi bisnis dan juga kita seperti perusahaan. Nah, lalu kami menyediakan beberapa layanan dan kami berfokus kepada IT and website developer yang berfokus kepada penerapan dan publikasi perusahaan terhadap sustainability seperti pembuatan platform carbon reduction site plan, program sustainability di perusahaan, sustainability footprint map tracking, bahkan sesederhana perusahaan yang ingin membuat website untuk menyampaikan program-program CSR mereka sehingga masyarakat dan publik tahu bahwa sebuah perusahaan sudah memiliki program CSR dan juga berdampak kepada sekitarnya. Tentu juga kami mendukung dengan pembuatan strategi, pemilihan metodologi yang tepat, pengumpulan data dan informasi, juga tentang pembuatan laporan keberlanjutan seperti di Indonesia dengan menggunakan standar POJK 51 dan juga GRI dari standar global. Oke, ini berarti terkadang ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah melaksanakan sustainability practices, tapi kemudian mereka nggak tahu cara ngukurnya. Naima Sustainability hadir untuk membantu mengukur itu dan ini bisa menjadi peluang cuan baru karena mungkin bisa diperdagangkan di bursa karbon. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa berdampak kepada image dari perusahaannya sendiri ya di point of view masyarakat ya. Oke, betul sekali. Sejauh ini kliennya siapa saja dan sertifikasi dari Naima dalam melakukan ataupun memberikan layanan tadi seperti apa? Oke, secara umum kami menargetkan bisnis to bisnis ya. Beberapa industri yang saat ini sedang approach dengan kami seperti dari industri FMCG terkait dengan program waste management system mereka, lalu juga ada beberapa dari hospitality terkait marketing and brand awareness melalui program sustainability, serta juga ada beberapa dari perbankan terkait sustainable financing. Nah, lalu ketika berbicara tentang sertifikasi, sebenarnya kalau di sustainability itu sertifikasi mungkin lebih berfokus kepada aktor atau pihak yang
mengimplementasikannya seperti misalkan RSPO dan juga ISCC untuk industri sawit, FSC untuk kehutanan, RICC dan juga untuk perkebunan mungkin di kopi, B Corp untuk mungkin perusahaan-perusahaan yang fokus kepada pengelolaan sustainability. Nah, sehingga kalau ditanya untuk tema sustainability, kami saat ini lebih berfokus kepada pemilihan metodologi yang utama dalam pengimplementasian program-program kami. Seperti kami menggunakan metodologi dari GHG Accounting untuk menghitung emisi perusahaan, dan juga dalam pembuatan sustainability report kami berpedoman kepada POJK 51 dan juga GRI dalam pembuatannya, seperti itu. Nah, apa saja value nih yang didapat oleh klien untuk memenuhi berbagai indikator keberlanjutan ini, dan apakah juga sudah profit targetnya kapan? Kalau belum, kita ulas usai jeda Mas Imam. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Create Up. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Create Up. Masih akan berbincang bersama dengan Direktur Naima Sustainability. Ini adalah sebuah startup begitu ya, yang mempertemukan stakeholder sektor pengelolaan sampah lewat startup. Nah, Mas Imam, kalau misalnya dari stakeholder pengelola sampah tadi kan secara di sini kan Naima jadi penghubung atau jembatan begitu kan, bisa saja mereka melakukannya secara langsung. Nah, mengapa harus lewat Naima? Oke, ya, kami menemukan di lapangan bahwa apabila sebuah perusahaan itu langsung bekerja sama dengan mungkin di level akar rumput, ya, nah perusahaan itu biasanya memiliki target yang cukup besar. Nah, di mana yang kami temukan di lapangan itu adalah banyak startup-startup di lapangan yang mungkin kesulitan dalam mencapai targetnya. Misalkan ada satu perusahaan yang ingin melakukan pengolahan sampah sebesar 1 juta ton sampah plastik dalam waktu setahun. Nah, tentu itu harus memiliki kerjasama yang cukup banyak dengan berbagai macam startup. Nah, di sini kami hadir untuk dapat menjembatani antara perusahaan yang memiliki program, lalu juga dengan pihak-pihak tertentu yang dapat mengimplementasikan dan mencapai program tersebut. Nah, di sisi lain kami juga menjadi semacam data agregator. Data agregator dalam artian Naima Sustainability mengumpulkan capaian, data, dan informasi dari implementasi di lapangan, lalu kami sajikan dalam bentuk laporan, report berupa website dan juga dokumen tertulis kepada klien kami begitu. Sehingga di sini kami dapat mempercepat implementasi sustainability bagi klien kami, di sisi lain juga dapat mengintegrasikan dan juga dapat mensinergikan implementator di lapangan, seperti itu. Oke, value apa saja yang didapat oleh klien pada saat memenuhi indikator-indikator keberlanjutan tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Saya pengen tahu sebetulnya model bisnis dari Naima Sustainability itu seperti apa dan ceruk cuannya itu dari mana, Mas? Oke, ya. Model bisnis dari kami sendiri itu kami berfokus kepada service fee. Jadi pertama kami menyediakan semacam layanan konsultasi kepada klien kami. Kami ingin tahu dulu klien kita butuhnya seperti apa, target pasarnya seperti apa, karena terkadang ada beberapa klien kami yang ingin menjalankan sebuah program namun spesifik di beberapa daerah saja. Tentu mungkin berkaitan dengan branding, marketing, dan seterusnya. Nah, kami mengumpulkan data dan informasi tersebut, lalu kami mempresentasikan mungkin kira-kira seperti ini program yang bisa kita jalankan, lalu klien partner-partner di lapangan seperti apa. Nah, dan pada akhirnya ya ketika program itu jalan, Naima Sustainability hadir sebagai project manager ya, atau sebagai pemimpin di lapangan untuk dapat mengimplementasikan program-program tersebut. Oke. Nah, ini juga sedang menyediakan free 1 hour consultation bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengimplementasikan program sustainability-nya dengan mungkin kontak kami di email kontak@naima.id. Dan ya mungkin promo ini berlaku nih hanya untuk di bulan ini saja begitu. Nah, untuk kliennya sejauh ini sudah dari bidang mana saja mungkin yang sudah dipertemukan, dan target namanya sebuah bisnis begitu ya kan, tetap ada target profit. Nah, sudah sejauh mana target ini? Ya. Untuk klien kami ya ada beberapa industri ya. Saat ini kami sedang approach dengan FMCG, lalu juga dengan perbankan, lalu juga dengan hospitality, lalu juga ada dengan beberapa NGO yang berfokus kepada sustainability juga. Nah, ketika ditanyakan dengan profit ya kami memang saat ini sedang berfokus kepada growth. Ya, growth ini juga berkaitan dengan program-program sustainability, sifatnya juga ada beberapa yang musiman, seperti mungkin misalkan di kuartal 1 itu lebih berfokus kepada sustainability report, lalu di kuartal 2, kuartal 3 dengan fokus-fokus lainnya. Sehingga kami memang menargetkan untuk dapat mencapai profit di Q4 2024 ini. Oke, kliennya sudah mulai banyak, dan kalau bicara mengenai target-targetnya dalam jangka panjang apa saja, Mas? Oke, ya. Kami menargetkan untuk dapat menjadi perusahaan yang di bidang sustainability, namun dengan niche dan segmentasi yang baru.
kami ingin berfokus kepada aspek komunikasi dan juga berbasis teknologi seperti website, dashboard, dan juga data manajemen. Sehingga kita tahu bahwa sebenarnya sustainability sudah banyak di Indonesia, pemainnya juga sudah banyak. Namun kami ingin memberikan perspektif baru bahwa sustainability itu tidak hanya sekedar program, namun juga berbasis data dan juga teknologi informasi. Sehingga pada akhirnya sustainability dapat memberikan dampak positif dari sisi finansial bagi perusahaan, sinergi dengan visi dari perusahaan, dan juga memberikan citra positif bagi perusahaan-perusahaan. Lebih efisien, lebih efektif, dan tepat sasaran begitu ya. Oke, terima kasih Mas Imam, sukses selalu untuk Naima Sustainability, sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih. Thank you Mas Imam. Kita akan update pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi dari RTI. Sejauh ini IHSG bergerak melemah di level 7.157,757, melemah 0,23%. Tahap gainers TFAS, PTIS, Nasi Koka, Cegas, MHKI, Visi, SLIS, kemudian Unilever. Dan tahap losers sejauh ini ada PYFA, PTM, Petins, PRDA, Area, Nickel, DOH, PSAB, SCMA, Medco, dan juga MTEK. Itu dia pemirsa, review singkat dari pembukaan perdagangan sampai dengan kurang lebih 29 menit waktu Indonesia Barat pasca pukul 9 tadi ya. Dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samodatu, sampai jumpa.